Rider yang disebut-sebut sebagai titisan Marc Marquez mengaku bahwa dirinya menatap balapan seri Austria dengan antusias mengingat itu adalah kandang timnya KTM. Sayangnya, antusiasme dari Acosta justru berujung pilu karena awal perjalanannya justru mengalami crash yang membuat dadanya sakit. Terjadinya crash Acosta di sirkuit Red Bull Ring tentu bukan tanpa alasan. Menurutnya ada masalah dengan RC16 milik KTM. Itu yang membuat pembalap berjuluk si hiu kurang menyala saat tampil di hadapan pendukung KTM. Sebelum menuju ke balapan seri selanjutnya yang berlangsung di Aragon pekan depan, Acosta akan mengulik apa permasalahan RT16. Mengandalkan Dani Pedrosa selaku test rider KTM terbaik, pembalap asal Spanyol berharap bisa segera menemukan solusi terbaik. Acosta sejatinya kecewa dengan performa motor KTM yang justru di luar ekspektasi sang rider. Namun jagoan KTM berusia 20 tahun itu tidak punya nyali jika mengatakan bahwa motor RC16 jelek. Bukan cuma dirinya, dia melihat Brad Binder yang berjuang mati-matian untuk finish kelima. Kemudian ada Jack Miller yang terjatuh dan rekan setimnya yang berjuang mendapat poin di markas KTM. Di saat dirinya kecewa dengan performa motor KTM yang buruk, Acosta justru minta maaf karena tak mampu menembus Q2. Karena menurut Acosta, jika dia bisa lolos ke kualifikasi Q2, maka ketika race baik di sprint maupun main akan lebih mudah untuk finish dengan hasil yang lebih baik. Uniknya, terlepas dari performa buruk motor KTM, justru performa Acosta dalam beberapa seri terakhir ini tidak mengejutkan seperti di awal-awal. Khususnya di 5 seri awal balapan MotoGP 2024, Pedro Acosta selalu memberikan kejutan di tiap race-nya dan bisa jadi ancaman bagi rider elit Ducati. Akan tetapi jika dilihat dari kiprahnya sejak seri Catalunya hingga Austria kemarin, Acosta tak semengerikan di awal musim. Ini yang jadi pertanyaan, apakah memang motor KTM yang mengalami masalah atau justru ridernya yang tengah inkonsisten? Sebab lawan kuat Ducati biasanya motor Eropa lain seperti Aprilia atau KTM. Melihat beberapa waktu terakhir justru hanya rider dengan motor Aprilia lah yang jadi ancaman pembalap Ducati. Acosta dan rider elit dunia lainnya masih akan melanjutkan petualangannya di kelas MotoGP 2024 pekan depan dengan menyambut balapan di Aragon. Bagnaia menegaskan dominasinya pada MotoGP Austria 2024 yang bergulir di Red Bull Ring pada sesi balapan utama. Rider berkebangsaan Italia tersebut menampilkan performa kuat meski harus mengawali lomba dari posisi kedua di belakang rival terberat. Dalam balapan yang berdurasi 14 lap itu, jebolan Akademi Balap Valentino Rossi tersebut juga mengalahkan Martin yang finish di tempat kedua. Usai merampungkan MotoGP Austria 2024, Bagnaia tak menampik ada peran dari Valentino Rossi di balik penampilan dominannya kali ini. Sebelum balapan utama MotoGP Austria 2024, Bagnaia bahkan sempat meminta saran kepada redaktor yang memang turut hadir. Melihat Bagnaia meminta saran, peraih 9 gelar juara dunia tersebut memberikan masukan sederhana. Ya, Rossi hanya menyarankan muridnya tersebut untuk mengulangi apa yang sudah dia lakukan pada balapan sprint sebelumnya agar bisa menang. Di mata Bagnaia, dirinya tidak bisa sepenuhnya lepas dari masukan-masukan yang datang dari Valentino Rossi. Bahkan saat Rossi tidak hadir menyaksikan aksinya di lintasan, Bagnaia tidak sungkan untuk menghubunginya. Sentuhan dari Valentino Rossi melalui masukannya akan selalu dibutuhkan Bagnaia, walau tidak jarang sang mentor fokus dengan tim sendiri. Crutchlow yang telah menjadi test rider Yamaha sejak 2021 saat ini sedang menjalani pemulihan cedera tangan akibat komplikasi operasi pada awal musim ini. Hal ini pula yang membuatnya tak bisa menjadi rider cadangan dan pembalap wildcard. Saat rider Monster Energy Yamaha Alex Rins absen akibat cedera kaki di seri Jerman, Crutchlow tak bisa jadi penggantinya. Peran itu diserahkan ke rider JYTR GRT Yamaha World SPK Remy Gardner. Crutchlow juga patah menjalani wildcard di seri Inggris di mana ia digantikan oleh Gardner lagi. Crutchlow yang akan berusia 39 tahun pada Oktober nanti juga belum pulih ketika Yamaha hendak menggelar tes tertutup di Misano pekan ini. Kedua rider mereka, Fabio Quartararo dan Rins, kini sudah berada di sirkuit tersebut untuk menjalani persiapan. Sebagai pengganti sementara bagi Crutchlow, Dovizioso pun ditunjuk oleh pabrikan garpu tala. 3 kali runner-up MotoGP tersebut sejatinya sudah pensiun pada akhir 2022.
tetapi masih bugar dan aktif mengendarai Yamaha di ajang motocross regional Italia. Dovizioso sendiri ternyata sudah menjalani tes tertutup bersama Yamaha di sirkuit Mugello, Italia beberapa pekan lalu untuk mengecek kebugarannya di atas WRC M1. Seperti yang diketahui, 30 menit sebelum start, kru Gresini Racing mendapati klepan Marquez rusak, sehingga mereka harus buru-buru mengganti velg di tenda Michelin. Meski para mekanik sukses mengganti velg tepat waktu, ban Marquez mengalami kendala lain. Suhunya yang menurun drastis sebelum balapan dimulai. Untuk kembali menaikkan suhu, Marquez beberapa kali melakukan percobaan mengerem selama lap pemanasan sembari menjajal whole shot device. Sayang, ketika kembali ke grid, whole shot device Marquez mendadak mati. Ia pun tak punya cukup waktu untuk menyalakannya lagi. Selepas start, ia kehilangan kendali dan bersenggolan dengan Franco Morbidelli. Akibat insiden itu, Marquez harus melorot ke posisi 13. Meski berhasil comeback dan finish keempat, Marquez sangat kecewa. Di lain sisi, Bagnaia dapat memahami kesulitan Marquez. Menurutnya, semua pembalap Ducati memang kesulitan menggunakan whole shot device di Red Bull Ring. Menurut Bagnaia, di Red Bull Ring, suspensi depan motor harus disetting lebih keras. Jadi, pembalap harus agresif dalam mengerem untuk menggunakan whole shot device. Namun, pembalap harus lembut melepas tuas remnya. Dengan begitu, pembalap Ducati bisa mudah menyalakannya sembari melepas rem pada saat yang sama. Bagnaia mengaku juga sempat kesulitan menggunakan whole shot device sesaat sebelum sprint race pada Sabtu. Begitu juga sesaat sebelum start Grand Prix pada Minggu. Menurutnya, satu-satunya rider yang andal dalam menggunakan perangkat ini adalah Jorge Martin. Valentino Rossi yang hadir di MotoGP Austria 2024 membongkar rahasia kekuatan Pecco Bagnaia yang tampil dominan di Red Bull Ring. Menurut Valentino Rossi, sebenarnya Jorge Martin juga tampil sangat baik dan mampu mengimbangi Pecco Bagnaia. Namun, muridnya tersebut memiliki beberapa faktor pembeda yang membuatnya lebih unggul dari Jorge Martin ataupun pembalap lain seperti Marc Marquez. Biasanya sang juara bertahan akan kesulitan terlebih dahulu pada hari Jumat dan Sabtu, lalu bisa kompetitif pada hari Minggu. Namun, kali ini Bagnaia langsung kompetitif sejak hari Jumat. Makanya tak heran jika pada hari-hari berikutnya ia tidak akan terkalahkan. Menurut Rossi, sekarang Bagnaia semakin tidak ragu untuk balapan dengan agresif dan melakukan manuver tajam melawan rivalnya. Terlihat jelas pada awal balapan, di mana pembalap tim Ducati Lenovo tersebut langsung bertarung sejak awal. Pada saat yang sama, Bagnaia juga menunjukkan bahwa ia pembalap yang selalu bermain bersih dan melakukan manuver yang cerdas. Rossi menilai sekarang adalah momentum Bagnaia untuk terus menang dan membuat jarak dari Martin setelah sejak awal musim sering tertinggal.